Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi Dwi Mingguan terkait dengan nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Nasruddin dari SMKN 4 Garut, calon guru penggerak angkatan 8. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jurnal refleksi Dwi Mingguan 1.2 ini saya menggunakan metode 4P, Fact, Feeling, Finding, and Future, atau dalam bahasa Indonesianya yang pertama peristiwa, seperti apa yang didapat, kemudian perasaan, seperti apa setelah mempelajari modul 1.2, yang ketiga pembelajaran yang didapat ketika sudah melaksanakan modul 1.3, dan keempat penerapannya seperti apa yang akan diterapkan di masa yang akan datang. Yang pertama, peristiwa. Ini dimulai dari diri. Saya mempelajari dan membuat trapesium usia dan refleksi. Di usia 6 tahun saya mengalami peristiwa negatif, 17 tahun saya mengalami peristiwa yang positif, dan pada saat ini 37 tahun saya aktif bekerja. Yang kedua, eksplorasi konsep. Saya mempelajari bagaimana manusia tergerak. Di dalamnya terdapat kerja otak, kebutuhan genetik, dan tahapan tumbuh kembang anak. Yang selanjutnya, bagaimana manusia bergerak, memahami teori pilihan, motivasi intrinsik, menuju profil pelajar Pancasila, nilai-nilai guru penggerak, dan model refleksi. Yang selanjutnya, bagaimana menggerakkan manusia. Itu di dalamnya terdapat berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh, diagram identitas gunung es, peran guru penggerak, dan 4 kategori kompetensi kepemimpinan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Calon guru penggerak membuat dan mempresentasikan hasil diskusi tentang kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam setiap kelompoknya. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. Itu saya membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa yang akan datang dalam bentuk video. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Calon guru penggerak atau saya menerima pemahaman melalui diskusi terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak oleh instruktur Bapak Mu'alif. Yang keenam, koneksi antar materi, membuat kaitan antar materi modul 1.2 dan peran guru penggerak serta modul 1.1 terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menggunakan model 4P. Yang ketujuh, aksi nyata, menjalankan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dilakukan secara mandiri dari mulai sekarang. Berangkat dari penerapan ke depan pada refleksi 4P yang dibuat dalam tahapan koneksi antar materi. Perasaan yang didapat, saya merasa tercerahkan mempelajari modul 1.2 karena mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang bagaimana kita bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang kedua, saya juga termotivasi untuk bisa semakin menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak pada diri saya dan ingin terus belajar menerapkan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, saya juga merasa senang dapat pengalaman dari rekan-rekan calon guru penggerak lainnya pada ruang sesi kolaborasi yang sangat inspiratif. Pembelajaran yang didapatkan setelah memahami bagaimana manusia tergerak ternyata dipengaruhi oleh yang pertama, bagaimana otak bekerja, yaitu berpikir cepat dan lambat. Yang kedua, emosi yang dipengaruhi oleh bagian otak, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan otak primata. Yang ketiga, terpengaruhnya oleh tindakan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya juga mempelajari tahapan tumbuh kembang anak. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, ada wiraga, wirama, dan wirama. Yang kedua, berdasarkan teori Erik Erikson, ada 8 tahap berdasarkan usia. Memahami bagaimana manusia bergerak. Yang pertama, berdaya memilih. Yang kedua, aksioma terkait pilihan. Yang ketiga, termotivasi di dalam diri atau motivasi intrinsik. Yang keempat, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kelima, nilai-nilai guru penggerak. Yang selanjutnya, memahami bagaimana manusia menggerakkan. Itu dengan berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh. Yang kedua, diagram identitas gunung es. Yang ketiga, peran guru penggerak. Kemudian penerapannya yang akan diterapkan di masa yang akan datang. Yang pertama, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan. 1. Melibatkan murid dalam membuat kesepakatan. 2. Membuat ice breaking.
3. Melibatkan murid dalam setiap aktivitas pembelajaran. Keempat, menghargai pendapat murid. Kelima, lebih sabar menuntut murid. Keenam, melakukan refleksi setiap pembelajaran. Ketujuh, menggunakan hasil refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang kedelapan, berinovasi dalam memilih strategi pembelajaran. Kesembilan, berinovasi dalam membuat media pembelajaran. Yang kesepuluh, mempelajari berbagai praktik baik dalam pembelajaran. Ke-11, mulai mencoba berbagai praktik baik dengan teman sejawat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak.